Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas game menarik dari Piala Dunia Catur dari babak kedua, babak 64 besar antara Titas Trimov, Grandmaster asal Lituania, 2531 elo ratingnya, Wesley So 2756. Ini dari game kedua mereka. Jadi sistem dari Piala Dunia Catur adalah sistem gugur, 2 kali permainan catur klasik. Game ini menarik dan sedang viral. Nanti saya akan bahas di ujungnya. Nonton terus sampai habis. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess. Putih memulai dengan langkah D4, kemudian dijawab D5, kemudian putih kuda F3, hitam kuda F6, kemudian putih C4, hitam E6, putih kuda C3, hitam bishop E7, kemudian putih makan D5, dimakan lagi, dan kemudian putih bishop F4, hitam C6. Ini adalah Queen Gambit Decline ya, variasi tukar. Dan kemudian putih H3, hitam Queen ke petak B6, putih Queen C2, hitam G6. Tujuannya mau ke sini. Putih E3, hitam bishop F5, putih Queen C1. Nggak mau ke sini ya, karena pionnya kurang bagus secara struktur. Hitam lakukan rokade pendek, putih mainin langkah berani G4. Ya, karena gajahnya mungkin mau ditaruh di sini. Hitam nggak mundur, gajah 4 dimainin. Gajah 2 yang dipilih. Kenapa nggak gajah G2? Karena ada gajah D3 ya. Nggak bisa rokade. Gajah 2, kemudian kuda B ke petak D7. Putih lanjutkan dengan rokade, pertukaran bishop dan kuda dilakukan, langkah grid move, dimakan lagi, dan hitam Queen D8. Putih Queen C2, hitam kuda E8. Putih mendobrak petak center dengan M4. Dilakukan pertukaran, putih makan pakai bishop di sini. Hitam kuda D ke petak F6. Ancam pion, kuda biar aktif juga. Putih benteng A ke petak D1, membiarkan pertukaran pada petak M4 terjadi. Tapi Wesley So nggak mau malah pilih kuda C7. Putih mundurin bishopnya ke petak G2. Hitam Queen ke petak D7. Putih Queen B3 ancam pion, kuda C ke petak D5. Putih gajah ke petak E5 dan hitam blunder, benteng FL8. Apa blundernya? Ada yang tahu? Ya, putih dapat mainkan langkah G5. Pertukaran kuda terjadi pada petak C3, putih makan dulu kuda di petak F6. Hitam di sini kuda makan benteng. Putih makan bishopnya lagi. Hitam kuda F2, putih bishop F6. Benteng makan pion E7. Putih makan, hitam makan, dan putih benteng F2. Udah unggul 1 kuda dong. Tapi pionnya sedikit nih. Ada selisih 2 pion. Benteng ke petak D8 dimainkan oleh Wesley So. Putih D5. Dimakan, makan lagi pakai bishop. Ada check Queen ke petak G5. Mundur bishop. Benteng ke petak D7. Langkah 31, putih Queen ke petak C3. Hitam Queen E7. Putih benteng F1. Hitam mainin langkah B6. Putih benteng E1. Hitam mainkan langkah Queen D8. Putih Queen E5. Hitam benteng D1, coba menyederhanakan permainan, dimakan, makan lagi. Raja ke petak H2, hitam H5. Wesley So mulai bingung ya. Putih A3 dulu, hitam H4, Queen E8 skak, raja naik. Kemudian putih Queen E3 mundur. Hitam gak buru-buru skak, tapi raja G8 dulu. Putih menteri ke petak F2, hitam menteri ke petak D8. Langkah 41, raja G1. Menteri G5, menteri ke petak D4. Kemudian menteri ke petak G3. Dengan tujuan ini bolak-balik. Putih nggak mau remis, raja F1, hitam raja H7. Putih Queen ke petak C3, hitam menolak pertukaran Queen G5. Putih bishop C6. Ya, karena udah semua aman, bishopnya mau diaktifin. Hitam Queen ke petak E7. Putih mundur lagi, Queen ke petak D6. Bishop E2. Queen ke petak F4.
Raja E1, hitam F5. Putih Raja D1, hitam Raja ke petak H6. Putih akhirnya berani untuk menyederhanakan permainan di langkah ke 50. Menteri ke petak G5 dimainkan ya. Sorry. Raja ke petak G5 dimainkan. Putih gajah B5. Nah, ini agak aneh. Membuat putih harusnya di sini bukan gajah B5 ya. Tapi queen ke petak D8 diskak terus. Gajah B5 apa yang salah? Pertukaran queen terjadi. Raja naik F4. Makin dekat sama pion. Putih gajah 8 dulu. Hitam G5. Putih mainin bishop D7, hitam G4. Dimakan, makan lagi. Putih Raja 2, G3. Gila juga Wesleso. Bishop ke petak C6. Hitam King E5. King E3, H3. H3 bukan langkah yang tepat ya. Harusnya langkah yang tepat apa? Langkah yang tepat pada posisi ini, Raja ke petak D6 ya. Dengan tujuan bolak-balik. Nah, dengan langkah H3 ini, putih bishop ke petak D7, hitam H2, putih bishop C6, hitam King D6. Akhirnya terkunci semua. Game dilanjutkan, kemudian Raja C5, coba mengambil sayap menteri. Bisa dicegah, dan kemudian Raja kembali lagi ke sayap Raja. Nah, pada saat A4, kemudian B4, putih Raja ke petak E4, dan hitam Raja G4. Tapi yang menarik, Wesleso malah nyerah pada posisi ini. Jadi coba lu bayangin perasaan dia. Game ini harusnya remis, tapi karena dia terlalu cepat mikirnya, dan mungkin udah butek ya gamenya, udah butek juga pemikirannya, akhirnya dia menyerah. Kalau dilanjutin gimana cara hitam remis teman-teman? Mungkin nih putih king ke petak E3. Hitam bisa mainin langkah king ke petak G5. King F3, king ke petak H4. Kalau king F4 gimana nih? Nih ternyata ada H1 guys. Kalau dimakan raja naik. Kalau raja F3, raja H2. Nah ketika bishop G2 ada raja G1 guys. Kalau dimakan remis. Nah, itulah yang terjadi, malah Wesleso nyerah dan akhirnya videonya viral dalam dunia percaturan. Kadang-kadang terlalu cepat nyerah juga nggak bagus ya. Tapi juga kalau kelamaan nggak enak juga. Apa komentar kalian? Coba kasih komentar yang menarik. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nonton terus video dari RL Chess.